sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan kau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Maka Yesus kepadanya, Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita melanjutkan perenungan kita. Tuhan Bapa yang di surga, kami sudah membaca firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami bisa mengerti apa yang Tuhan maksudkan melalui firman Tuhan ini. Dan biarlah dengan kuat kuasa-Mu Tuhan kami dapat mengaplikasikannya dalam hidup kami tiap-tiap hari. Mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya punya anak 3 semua laki-laki. Sekarang usianya 30, 26, dan 22. Pada waktu tahun 2005, almarhum suami saya dipanggil Tuhan dalam usia 41 tahun. Pada waktu itu beliau sakit kanker kelenjar getah bening. Jadi saya berdoa pada waktu dia kesakitan, saya bilang, "Tuhan ambil aja dah karunia pisan, nggak tega," begitu ya. Karena sampai nunggi-nunggi kesakitan. Tapi pada waktu akhirnya betul-betul Tuhan panggil, saya nggak siap rupanya. Saya nggak tahu Ibu Ima seperti apa, tapi saya yakin ya, apalagi itu mendadak ya Bu. Kalau suami saya 4,5 bulan masa-masa perawatan begitu. Tapi walaupun saya bilang ambil aja, saya nggak siap. Akhirnya masa-masa kepedihan itu membuat saya lupa anak. Maksudnya saya nggak peduli anak saya mau makan, mau tidur, mau belajar, mau sekolah, saya nggak tahu. Saya cuma memikirkan diri sendiri, nangis diri sendiri, merasa kasihan diri sendiri, marah dengan diri sendiri. Semuanya berkecamuk cuma untuk diri sendiri selama hampir 5,5 bulan. Kemudian itu puji Tuhan ada mamah mertua saya yang merawat anak-anak saya begitu. Kira-kira 5,5 bulan itu tiba-tiba saya dapat surat panggilan dari sekolah, dari SMP K5. Anak saya yang pertama itu, yang usia 13 tahun itu SMP kelas 1. Waktu saya dapat surat itu, ini kedengeran ya? Jelas. Waktu saya dapat surat itu, saya langsung datang ke sekolah, bertemu dengan guru BK. Guru BK ini menceritakan tentang putra saya, si sulung itu. Dia katakan, putra saya ini kemungkinan nggak naik kelas karena hampir 5 bulan ini pelajarannya semakin hari semakin menurun, dan kemungkinan besar dia bukan hanya nggak naik kelas, tapi kemungkinan besar dia sekarang ini sedang mengalami depresi akut. Kenapa disebut akut? Katanya karena anak saya selama hampir 5 bulan itu dia nggak pernah berkomunikasi dengan orang. Dia cuma duduk di kelas, diam dan tidak bergerak. Dan Ibu BK itu mengatakan anak ibu sekarang mematung artinya nggak bergerak sama sekali, cuma duduk, diam, lihat ke depan dengan pandangan kosong begitu. Nggak pernah dia istirahat keluar atau ke toilet dan sebagainya. Pokoknya dia masuk dan tidak pernah keluar sampai bel pulang baru keluar. Tidak pernah bicara dengan siapapun hampir 5,5 bulan itu. Kata Ibu BK, anak ini harus cepat-cepat dibawa ke psikolog, kalau nggak sangat berbahaya. Waktu saya pulang dari SMP K5 itu dekat ke rumah saya, jadi saya jalan kaki.
Walaupun pada waktu itu saya pun sama-sama depresi berat begitu. Saya waktu itu membuat pernyataan bahwa masa itu adalah masa kegilaan tanda kutip. Karena memang betul-betul saya nggak peduli dengan orang lain, walaupun di gereja sepertinya biasanya kalau hamba Tuhan begitu. Kita punya kesedihan yang luar biasa di rumah, tapi di gereja itu Tuhan kasih kekuatan, kita bisa tawa, saya masih bisa khotbah begitu saudara. Tapi di rumah betul-betul terpuruk, nangis terus-menerus begitu. Tiap jam 12 siang saya nyariin Pak Paulus, itu almarhum suami saya namanya Paulus Santoso. Saya jalan kaki terus jam 12 liatin orang, siapa tahu ketemu begitu. Padahal dalam logika saya itu memang saya tahu dia udah nggak ada. Tapi aneh, setiap jam 12 pasti saya keluar. Itu tanda kutip kegilaan selama 5 bulan setengah itu. Kemudian di tengah perjalanan itu saya mikir gini, aduh, itu anak pendeta Yosia harus ke psikolog. Dulu saya belum sekolah pastoral konseling pastoral, saya nggak tahu bahwa orang psikolog itu bukan gila ya Bapak Ibu. Memang kita butuh psikolog sesungguhnya, butuh konselor begitu. Nah, tapi pada waktu itu saya pikir malu banget sama jemaat. Bayangkan loh, itu hamba Tuhan kadang-kadang juga munafik. Udah tahu begitu ya, tanda kegilaan tapi nggak mau ketahuan orang begitu. Jadi saya bilang, aduh jangan-jangan nanti jemaat bilang ini anak saya gila. Saya nggak mau anak saya ketahuan dia ke psikolog. Jadi pulang sekolah jam 2 kira-kira, saya panggil anak itu ke kamar. Saya tanya, Yos, mama dari sekolah, kata Ibu Beka, kamu sekarang ini nilainya sangat turun, semakin turun. Katanya kamu nggak pernah keluar dari kelas. Kenapa? Itu anak, dia cuma lihat saya terus dia bilang, mama, apa mama gak sakit ditinggal papa? Saya bingung lihatin dia. Mama gak sakit? Saya bilang sakit. Mama bisa kerja? Bisa kerja. Dia bilang, tapi kalau Koko gak bisa, Koko gak bisa apa-apa. Waktu mau makan, lihat nasi, itu ada apa di situ katanya. Pada waktu mau belajar, gak bisa belajar. Ada papa di situ. Dia nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngomong sama siapapun. Jadi pulang sekolah pun dia diam di rumah gitu. Dia nggak bisa apa-apa. Dia pengen ketemu papa. Aduh, dia pengen ketemu papa. Cuma begitu bilangnya. Terus akhirnya saya bilang gini, Yos, mama juga sama. Kita sekarang ini sedang gila papa. Kita sama-sama berdua gila papa. Yuk sekarang minta tolong Tuhan Yesus supaya Tuhan sembuhkan kita. Minta tolong, kita berteriak, Tuhan tolong. Tapi pada waktu berteriak berdua-dua, bukan Tuhan yang kita sambut, tapi wow, saya berteriak, anak saya berteriak, apa. Akhirnya itu kita berteriak-teriak antara panggil nama Tuhan, manggil nama Papa, manggil apa jadi satu gitu. Sampai tetangga semua datang lagi, dipikir ada yang kematian lagi gitu kira-kira. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ditinggal orang yang kita cintai, saudara, itu sangat amat menyakitkan dan membuat kita mau keluar tuh malu rasanya. Saya kalau mau keluar tuh lihat gorden dulu, ada orang nggak, padahal nggak apa-apa, tapi itu perasaan seperti itu. Dan anak saya punya perasaan yang berbeda. Dia bilang, tuh saya butuh papa. Saya baru umur 13 tahun. Saya butuh bimbingan papa. Saya butuh pelukan papa. Dan pada waktu dia merasakan itu, dia nggak mau bergaul dengan siapapun. Dia cuma tinggal di rumah, diam di kamar. Dan saya pun nggak tahu. Tapi pertolongan Tuhan melalui SMPK 5 itu, anak saya nggak gila, saudara. Dan pada saat kami betul-betul berteriak minta tolong pada Tuhan dan berteriak melampiaskan kesedihan itu, hari itu kami sembuh berdua-dua. Tapi saya mau menceritakan di sini tentang orang-orang yang mengalami kesakitan, kepedihan. Seringkali kita punya karakter itu jadi berubah. Kalau kita melihat peristiwa kebangkitan Kristus, saudara-saudara, tentang Thomas
yang tidak percaya itu, seringkali kita langsung menuduh, ini Thomas gak baik ini. Kalau ada orang yang kurang percaya aja, ini dasar iman Thomas, begitu ya saudara-saudara. Seringkali karena kita tidak mengerti keberadaan kesakitan hati, sampai kita nggak tahu si Thomas itu seperti apa. Kenapa dia tidak hadir di dalam persekutuan itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada waktu Yesus mati, semua murid-muridnya itu ketakutan. Bukan cuma ketakutan ditangkap oleh orang-orang Yahudi, tapi yang terlebih lagi, kenapa di ayat ke-19 diceritakan itu 10 murid itu mereka berkumpul di lantai atas, pintu-pintu terkunci. Kenapa dikunci pintunya? Karena mereka ketakutan. Dan di dalam ketakutan itu dia pun merasa kecewa, hilang harapan, sedih luar biasa. Apalagi pada waktu mereka melihat dengan mata kepala sendiri, walaupun dari jauh gurunya itu dicambuk, dicaci, dan bahkan sampai mati disalib. Mereka melihat semua itu. Jadi pada waktu itu mereka betul-betul merasa down, merasa hancur hatinya. Dan mereka mulai kecewa. Karena selama 3,5 tahun itu dia melihat bagaimana gurunya itu adalah seorang yang sangat berkuasa. Mereka melihat ada mujizat-mujizat terjadi. Selama 3,5 tahun itu mereka berpikir bahwa Yesus yang dia ikuti, yang mereka ikuti adalah seorang pemimpin yang kuat, yang berkuasa. Maka bukan cuma Thomas, semua murid pun berpikir bahwa Yesus itu akan menjadi pemimpin bangsanya. Tapi pada akhirnya mati, saudara-saudara, membuat mereka menjadi kecewa. Dan dikatakan pada waktu murid-muridnya takut, kecewa, sedih, pedih, begitu saudara-saudara, mereka nggak punya harapan sama sekali. Mungkin mereka terdiam di dalam kamar itu. Tapi Yesus peduli. Sekali lagi, di tengah-tengah keterpurukan murid-muridnya, Yesus peduli. Maka dia menampakkan diri kepada murid-muridnya dan berkata, damai sejahtera bagi kalian semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi, kepedulian Tuhan itu yang luar biasa buat kita. Bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah membiarkan kita sampai jatuh tergeletak. Walaupun saya mengalami kesakitan yang luar biasa dan anak saya pun mengalami kesulitan yang luar biasa, tapi tepat pada waktunya dengan jalan dan cara Tuhan kami disembuhkan. Nah, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya 10 orang itu karena dia peduli dan mengasihi murid-muridnya. Maka dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dia bukan berkata, jangan takut, jangan sedih. Tapi dia katakan damai sejahtera bagi kamu. Kenapa? Karena yang dibutuhkan oleh murid-muridnya saat itu adalah damai sejahtera, ketenangan. Tapi Alkitab mencatat di sini bahwa pada waktu Yesus menampakkan diri kepada 10 muridnya itu, dikatakan Thomas tidak ada di situ. Kenapa Thomas nggak ada di situ, Bapak Ibu sekalian? Murid-muridnya pun sama sedih dan ketakutan. Tapi kenapa Thomas nggak ada di situ? Rupanya Thomas mungkin dia lebih terpuruk daripada murid-muridnya yang lain. Karena pada waktu Yesus masih ada di dunia, masih hidup, dia adalah pengikut yang sangat setia nih Thomas nih. Bahkan dia adalah salah satu murid yang sangat berani, saudara-saudara. Dia mau menantang kematian pada waktu Yesus mau ke rumah Lazarus, mau membangkitkan Lazarus. Murid-muridnya bilang, aduh jangan ke situ, nanti kita ditangkap. Memang udah banyak musuh-musuhnya yang mau nangkep gitu. Tapi Thomas bilang, nggak apa-apa, ayo kita mati sama-sama aja. Tapi pada waktu akhirnya dia melihat kenyataan bahwa Yesus mati disalib, dia betul-betul terpuruk. Dia kecewa. Dia mungkin sembunyi di kamar dan gak mau ketemu orang. Ada seorang ibu pada waktu nggak ke gereja, saya tanya, ibu kenapa hari ini nggak ibadah? Bukan sebelum pandemi ini.
Dia jawab ini, Korea bu, nggak pengen ketemu manusia. Terserah, dia nggak pengen ketemu manusia katanya. Itu saking depresinya. Kemungkinan Thomas juga begitu saudara-saudara. Dia nggak pengen ketemu orang saking kecewanya. Bagaimana dia melihat gurunya yang betul-betul dia harapkan menjadi pemimpin bangsanya. Dia betul-betul membanggakan gurunya yang bisa membuat mujizat, memelihara 5.000 orang dengan begitu rupa. Kok bisa sih mati dengan tragis seperti itu? Begitulah kira-kira. Kok kenapa nggak buat aja mujizat tuh semuanya musuh-musuhnya tergeletak begitu? Kan bisa. Kenapa kok mau mati kayak begitu? Itu kekecewaan musuh-musuh. Tapi sekarang, saudara, Yesus adalah Tuhan yang hidup. Dia bangkit. Dia adalah Tuhan. Dia mengerti keadaan kita. Dia peduli keadaan kita. Maka dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Saat ini, apakah ada persoalan kekecewaan dalam hidup kita? Apakah ada di mana kita berdoa tapi kayaknya nggak didengar Tuhan? Kita mulai merasa nggak ada harapan. Semua menjadi hampa, saudara-saudara. Tapi Yesus yang kita sembah adalah Allah yang peduli, Allah yang mengerti, Allah yang tahu apa kebutuhan anak-anak. Maka saudara-saudara, setelah 8 hari, artinya Thomas keluar dari kamar itu, tinggal bersama-sama dengan murid-murid yang lain. Jadi 11 murid itu ada di lantai atas, saudara. Pintu-pintu tetap terkunci, saudara. Mereka masih ketakutan. Padahal itu murid yang 10 udah melihat Tuhan Yesus. Mereka kegirangan di dalam ruangan, saudara. Tapi pada waktu Thomas datang, mereka dengan girang bilang, Thomas, kami udah melihat Tuhan. Si Thomas bingung. Orang ini parah nih depresinya nih, begitu ya. Kami udah melihat Tuhan. Mungkin Thomas bilang ini, ya udahlah, terima aja kenyataan. Kan kamu tahu, kita tahu kan Yesus sudah disalib. Ya udahlah, kamu nggak usah menghayal. Dia udah mati kan, udah dikubur, udahlah. Mungkin. Tapi murid-muridnya bilang, benar, sungguh-sungguh kami melihat Tuhan. Mungkin Thomas dengan sedikit mencibir, dia berkata, dengar ya. Nih, aku mau kasih tahu kan. Sebelum aku melihat tanda paku di tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tangan ke dalam lambung itu, sekali-kali aku nggak percaya. Saudara, itu kalimat dari Thomas. Dan kalimat ini, saudara-saudara, menjadi statut stigma buat kita yang sering kali berkata, aduh kamu mah dasar iman Thomas, begitu saudara. Dan kita sering kali memang di dunia ini kan harus ada bukti, mau ada bukti. Kalau kita dagang sesuatu pun, kalau nggak ada barang nggak ada uang. Kalau ada uang harus lihat dulu barangnya, gitu kan? Itu memang benar. Tapi iman itu beda, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu adalah nggak kelihatan tapi kita percaya. Itulah artinya saudara-saudara. Nah, kenapa dan kemana iman Thomas selama dia mengikuti Yesus, saudara-saudara? Kemana iman Thomas? Saudara? Rupanya ternyata peristiwa penyaliban Yesus bisa membuat semua kenangan tentang Tuhan itu hilang begitu saja. Sehingga dia tidak lagi percaya. Thomas tidak lagi percaya apa yang Yesus sudah katakan kepada murid-muridnya. Bahwa 3 hari kemudian dia akan bangkit. Yesus sudah menceritakan kematiannya kepada murid-muridnya, saudara. Pada hari yang ketiga, anak manusia akan bangkit. Tapi
Karena peristiwa penyaliban itu yang sangat menyakitkan, menyedihkan, dan mereka merasa takut dan malu sampai lupa akan pengajaran Tuhan. Thomas pun demikian, saudara. Semua murid-muridnya mendengar bahwa Yesus berkata anak manusia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi pada masa ada pergumulan, ada masalah, ada tekanan batin yang luar biasa, mereka lupakan firman Tuhan itu. Saudara-saudara, ternyata pengalaman yang pahit, penyiksaan Yesus yang selama ini yang dia anggap sebagai orang yang berkuasa, dan di depan matanya dia melihat, itu bisa membuat semua kenangan, ya bahkan rasa percayanya kepada Tuhan itu hilang. Maka Thomas berkata, sekali-kali aku tidak akan percaya. Suatu hari, Bapak Ibu, ada seorang bapak yang kehilangan anaknya karena demam berdarah. Orang ini adalah pengusaha besar, punya anak laki-laki satu-satunya dan 3 putri. Pada waktu kena DB sudah tahu, tapi ngeceknya jadi si asuh ini dokter. Asuhnya bilang nggak usah dirawat di rumah sakit, udah saya rawat aja di rumah, diinfus dan sebagainya. Tapi akhirnya meninggal dunia. Pada waktu meninggal dunia, papanya marah sekali sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan, kenapa engkau tidak mendengar doa saya? Berapa miliar saya harus bayar? Saya akan bayar, tolong kembalikan anak saya, katanya. Dan karena marahnya itu, kecewanya kepada Tuhan, dia nggak mau lagi pergi ke gereja. Kemudian pendetanya datang mengunjungi bapak ini, diajak lagi untuk beribadah. Tapi bapak ini menjawab, kalau anak saya belum dikembalikan, sekali-kali aku tidak akan mau percaya lagi kepada Tuhan, katanya. Saudara-saudara, pengalaman bersama dengan Tuhan yang begitu luar biasa. Tapi pada waktu kita mengalami satu kesakitan, satu masalah yang begitu besar, kadang-kadang kita lupa pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Saudara, mungkin kita juga sudah mengalami begitu banyak pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Tetapi kita juga mungkin pernah mengalami pengalaman hidup yang pahit. Sesuatu yang begitu berat sehingga rasanya sulit untuk kita bisa mempercayai Tuhan. Hari-hari ini begitu sulit rasanya bagi kita untuk percaya kuasa Tuhan. Sulit rasanya bagi kita untuk sungguh-sungguh percaya bahwa Dia Tuhan yang hidup, yang sanggup menolong kita. Tapi saudara-saudara yang dikasihi, pada hari yang ke-8, Yesus tidak membiarkan Thomas kehilangan iman. Maka ada lagu tuh di PTK, oh Tuhanku, kau panggilku pulang, dan cintamu menggerakkan hatiku. Sinadaku, engkau masih cinta, oh kasihmu sungguh tak terduga. Saudara-saudara, setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan, dia tidak akan terhilang karena Tuhan akan terus memegang. Karena Dia adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Di tengah-tengah peristiwa apapun, Tuhan Allah setia dan tetap menyertai kita. Oleh sebab itu Dia tidak meninggalkan Thomas, saudara-saudara. Dan Dia juga tidak meninggalkan. Jadi pada hari yang ke-8, ketika Thomas berada di sana, Yesus kembali menampakkan diri dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan setelah itu, saudara-saudara, Dia langsung berpaling kepada Thomas dan berkata, Thomas, ini cucukkanlah jarimu ke dalam bekas paku, engkau lihat. Cucukkanlah tanganmu ke lambungku, engkau lihat. Dan setelah itu, percayalah, jangan tidak percaya. Saudara-saudara, kalau kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, pokoknya saya tidak akan pernah percaya lagi kalau permintaan saya belum dikabulkan.
Pokoknya saya nggak percaya bahwa Engkau adalah Tuhan. Saya nggak percaya bahwa Tuhan ada. Saudara-saudara, kemudian tiba-tiba Tuhan menampakkan diri di depan kita. Apa yang kita lakukan? Saya menempatkan diri jadi Thomas pada waktu persiapan ini. Pada waktu dia bilang, "Hai Thomas," begitu ya. Dia nggak berbicara dengan 10 murid yang lain, tapi tiba-tiba setelah damai sejahtera bagi kamu, dia langsung berbalik kepada Thomas dan berkata, "Hai Thomas, nih lihat bekas paku di tanganku. Ayo cucukkan tanganmu." Dia tidak tertuju kepada yang lain, tapi dia langsung kepada Thomas. Pada waktu itu, tentu Thomas sangat masbul hatinya, malu, sedih, perih, menyesal. Karena sekarang dia tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia tahu sekarang bahwa Yesus adalah Tuhan yang Maha Tahu. Walaupun murid-muridnya tidak pernah bertemu lagi. Dan pada waktu dia berkata, "Sekali-kali aku tidak akan percaya kalau belum mencucukkan jariku ke tangan ke bekas pakunya." Saudara, Yesus tidak ada di situ. Tapi Yesus adalah membuktikan dia adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dan dia adalah Tuhan yang Maha Kasih. Maka gemetarlah Thomas ketika dia tahu benar, "Engkaulah Tuhan dan Allahku." Katanya saudara-saudara, disitulah pernyataan imannya, deklarasi imannya, bahwa dia percaya penuh bahwa dialah Tuhan dan Allahku. Saudara-saudara yang dikasihi, kita lihat di sini Yesus berkata, "Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Dari kalimat ini, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di sini kita melihat bahwa ada 2 level iman, saudara-saudara. Yang pertama adalah orang yang level imannya percaya waktu ada bukti. Percaya kalau sudah melihat, begitu. Dan yang kedua adalah orang yang berbahagia katanya, karena mereka adalah orang yang percaya sekalipun nggak melihat. Yesus berkata, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang melihat namun percaya." Hari ini Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, iman kita ini di level yang mana kira-kira? Apakah yang percaya ketika melihat, atau yang percaya sekalipun kita tidak melihat? Walaupun doa kita belum terjawab ya, tapi kita tetap percaya. Walaupun penyakit kita belum disembuhkan, tapi kita tetap percaya. Walaupun keuangan kita mungkin belum dipulihkan, tapi kita tetap percaya. Atau kita bertanya, "Tuhan, benar nggak sih engkau ada? Kalau engkau ada, kenapa hidup saya begini-begini terus? Kenapa doa saya nggak dijawab Tuhan? Apa engkau ada? Atau engkau di mana ya Tuhan?" Itu level pertama. Level iman yang melihat baru percaya. Kalau ada bukti baru percaya. Doa yang dijawab ya baru percaya. Ya saudara-saudara. Saudara, kita tetap percaya dan berkata, "Aku percaya sekalipun aku belum melihat jawaban doa, sekalipun aku belum disembuhkan, sekalipun keuanganku belum dipulihkan dan sebagainya, aku percaya." Itu adalah level kedua. Kita berharap bahwa kita ini adalah golongan yang dikatakan oleh Tuhan, "Berbahagialah kamu yang tidak melihat namun percaya." Mengapa dikatakan Tuhan, "Berbahagialah kamu yang nggak lihat tapi percaya"? Kenapa bahagia? Karena kita dikatakan berbahagia adalah karena orang-orang yang percaya tidak, walaupun tidak melihat, dia akan menikmati janji-janji Tuhan. Saudara, sekali lagi saya katakan, dikatakan berbahagialah kita yang tidak melihat namun percaya, karena kita akan menikmati janji-janji Tuhan. Kita percaya walaupun belum ada, tapi kita tahu kita akan mendapatkan. Itu orang yang berbahagia.
saudara. Sampai di situ nggak iman kita, Bapak Ibu saudara. Saya punya sepupunya almarhum suami saya. Dia misionaris di Cungko. Sekarang ini karena sudah selesai dia udah pensiun, dia kembali ke Indonesia dan tinggal di Tangerang. Anak-anaknya 3 masih sekolah dan masih kuliah, jadi mereka tetap harus sewa rumah. Rumah di sana sangat mahal, sangat kecil sekali. Itu rumah sangat sempit begitu, tapi setahun itu 60 juta. Satu kali saya mau berkunjung ke rumahnya di Tangerang. Kemudian tiba-tiba ada orang datang ke rumah, anak muda, seorang pemudi, putri, ya. Dia bilang gini, Ibu Pendeta, saya titip ini buat Pak Roni. Saya dengar Ibu mau ke Tangerang. Rupanya memang sudah ada komunikasi atau nggak tahu. Pokoknya dia bilang, saya titip ini. Saya tanya, namanya siapa? Dia bilang, saya nggak mau kasih nama. Pasti Pak Roni tahu. Jadi saya bawalah itu amplop. Pada waktu sampai di Tangerang, dia buka itu sejumlah uang renminbi, sejumlah uang Cungko dengan kurs kira-kira jumlahnya 60 juta rupiah. Kemudian mereka berdoa, oh Tuhan, haleluya, Engkau sungguh hidup, haleluya. Saudara, rupanya sebelum saya berangkat itu 2 hari lagi sewa rumah itu harus dibayar, saudara. Tapi mereka nggak punya uang sama sekali. Nah pada waktu saya bilang ini nggak tahu dari siapa, dia pun tanya ini dari siapa. Saya nggak tahu karena si putri itu ditanya namanya nggak dikasih tahu. Ini Pak Roni sini bingung, ini dari siapa? Saya udah ceritakan ke putri itu kira-kira begini, wajahnya seperti ini, langsingnya seperti ini, cantiknya seperti ini. Tetap dia nggak bisa tahu siapa orang itu. Jadi Bapak Ibu saudara kalian, dia dikasih 60 juta tanpa tahu siapa itu. Tapi yang penting dia bilang, itu dari Tuhan. Itu salah satu, saya sampai kaget, kok bisa ya? Dia berdoa cuma bilang, oh Tuhan, tolong, saya belum punya uang buat sewa rumah ini. Kalau nggak Keisha nih adik-adiknya semua harus pulang. Mau tinggal di mana? Begitu ya selesai. Tapi bagaimana Tuhan buat? Itu yang pertama. Terus yang kedua, pada waktu mereka baru masih ada di Cungko, satu kali kehabisan uang. Tapi malam-malam itu jadi ponakan saya itu, bukan ponakan, sepupu saya itu bilang sama istrinya begini, aduh Bang, namanya Yucingwa, aduh Bang, kayaknya nih saya pengen sekali makan martabak telur. Terus istrinya bilang, kan kita nggak punya uang, mau beli telur juga nggak punya. Iya, tapi kalau Tuhan dengar, dia tahu saya pengen sekali makan martabak telur, aduh seperti orang muda. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Pagi-pagi jam 5 ada yang ketuk pintu. Pada waktu dia buka, ada seorang nenek pakai sepeda ontel, gitu. Nenek itu kira-kira rumahnya itu 2-3 kilo dari rumah itu sepupu saya ini. Waktu dia sampai, dia kasih itu satu bingkisan. Waktu dia 6 butir telur angsa. Luar biasa. Malam dia cuma bilang, aduh enak ini kalau makan martabak telur. Dan kalau Tuhan tahu saya mau sekali martabak telur, nggak punya uang untuk beli telur. Tapi Tuhan memberikan mujizatnya itu, saudara. Nenek sudah tua, dia jalan